Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Haji ayat yang ke baralai kolah, Bu? Ampe pelatigo, ampe pelampe. Pelatigo lai. Jepit situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haji surat ke-22 halaman 337 ayat 40 sampai Al-Haji surat ke-22 halaman 337 masuk kepada ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirina thumma akhadhtuhum fa kaifa kana nakir. Fa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim mashid. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sampai di situ. Ayat yang lalu sebagai hiburan bagi Nabi agar beliau tidak merasa sendirian dan tidak merasa seakan-akan beliau saja yang begitu, yakni didustakan, ditolak, ditentang, dimusuhi, diolok-olok, pengikut-pengikutnya dizalimi, dan bahkan ada yang disisa dan dibunuh. Bukan beliau saja. Maka sekaitan dengan itu ayat 42, jika mereka mendustakanmu ya Muhammad, maka jauh sebelum mereka orang kafir Makkah ini, kaum musyrikin Makkah ini, jauh sebelum mereka juga telah mendustakan kaum Nabi Nuh dan Ad dan Thamud, kaum Ibrahim dan kaum Lut. Dan begitu juga sekarang ashabu Madyan ayat 44, dan penduduk negeri Madyan, kepada mereka Allah utus Nabi Syuaib. Perangai kebiasaan mereka yang mencolok adalah mengurangi takaran dan timbangan, curang dan culas. Jadi terkenal kaum Madyan itu di samping yang lain-lain, durhaka, bangkang, menentang dan kufur, juga keculasan, kecurangan, ketidakjujuran dalam berbisnis
dalam berdagang, dalam berniaga, dalam berinteraksi. Madian yang dulu, bukan Madian yang sekarang. Kalau Madian yang sekarang juga culas, juga curang. Allah kirim kepada mereka Nabi Syuaib. Mereka salah satunya kaum petani dan kaum pedagang. Petani ya, pedagang ya. Nah, salah satu firman Allah yang populer, wailul likulli mutaffifin. Ndak umazah. Iya. Wailul lil mutaffifin. Kalau mazah tu munculnya berkelok-kelok. Alulai, alulai. Dan sampai lah. Celaka, merugi, sengsara, kutuk dan azab lah bagi orang-orang yang mutaffifin, mengurangi atau curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu dia. Sama ya. Ini khusus al-mutaffifin ditujukan kepada para pedagang. Lebih khusus lagi para penimbang dan para penggantang, penakar. Kaum Madian ya begitu. Tetapi kecurangan, keculasan, merugikan pihak lain, bukan hanya dalam takaran dan timbangan. Dalam segala hal bisa berlaku kecurangan, keculasan, ketidakjujuran, pengkhianatan dan seterusnya. Wail namanya, wail. Celakalah. Nah, kenapa orang mau curang atau mencurangi? Kenapa orang mau khianat? Kenapa orang mau berbohong? Karena mereka tidak beriman. Andaikan ada beriman, tipis, atau imannya kalah dengan kepentingan dunia yang sesaat. Sebab kalau mereka beriman, percaya, yakin kepada Allah yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui, maha mengawasi, maha dekat, maha meliputi, percaya dia, yakin dia tidak akan mau curang, menipu, mengicuh, mengurangi takaran dan timbangan, berbuat culas. Begitu juga karena orang-orang yang curang itu tidak yakin adanya hari pertanggungjawaban. Andaikan yakin, kalah dengan pangkat, jabatan, kedudukan, status, gaji, atau pitis. Tahu pitis? Itu yang ditegur dalam surah Al-Mutaffifin. Apa teguran Allah Subhanahu wa taala kepada beliau-beliau ini? Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Oh, tengok sajalah sebentar kalau begitu. Alulai Juz amma
Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 1 sampai ayat 6. Halaman 587. 587. Surat 83 juz amma. Labaswa. Oh, 6 ayat C biaya. Itu benarnya. Wail celaka. Atau itu doa. Kutu azablah. Siksalah. Lil mutaffifin bagi orang-orang yang curang. Baik menakar ataupun menimbang. Ataupun memberikan penilaian. Penilaian. Perhitungan. Suai. Yalah, well. Alladzina orang-orang yang idza apabila iktalu, apabila mereka itu menerima takaran dari orang lain, iktalu alan nas, mereka minta sempurnakan, minta lebih, minta tukua, minta tambah, paragiahnya peres saja. Wa idza kaluhum, tetapi apabila mereka yang menakar, atau wazanu, mereka yang menimbang untuk mereka orang lain, mereka merugikan. Kalau sesuatu dulu kala nama tangannya baca kuang, lai tahu baca kuang, tangan ku capek. Yang kecil ambol mencoba sesuatu. Cuman ambol lagi mengalih baris dulu. Ambil contoh saya. Saya menggalas baris dulu. Tapi kalau awak nak militeri, gampang tengah hati. Capek, kancang, sekancang Allah. Tiba ditimbang juga jangkau bersampaian api-api. Halo? Sampai nak api-api. Mengarik-ngarik je timbangan. Labangke. Ayo. Alasan tu, terbuka lu coki kami buka. Asal kata mutafifin itu tafif tu ringan sedikit. Karena kecurangan itu di yang ringan, hanya sedikit tidak banyak. Sekilo menjadi 9,5 on. Segitu itu, tidak banyak. Tapi kalau sakaruang gulo 1 kilo, sakurang guni. Orang seketik, berat. Bahkan terkenal namanya tabali lado pagi, Pak. Tabali lado pagi. Baru pagi lado basah, seger, buger. Beko tengah hari, dah lisui. Ditimbang boleh beko? Alah kurang. Banyaklah kiat-kiat. Well. Nangka kita gaji ayat kampe. Ala yazunnu, apakah tidak yazunnu mengira. Yazunnu itu mirip yakin. Apakah mereka tidak menyangka atau meyakini ulaika mereka itu annahum bahwasanya mereka akan dibangkitkan, dihidupkan kembali pamautun.
liyaumin azim, pada hari suatu yang sangat besar, sangat dahsyat. Yauma, pada ketika itu, yaqumun nas, tegak berdirilah manusia menghadap Rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Jadi kepada orang yang curang, menipu, mengicu, khianat, memutarbalikkan fakta dan segala macam, apakah kalian tidak meyakini bahwa kalian akan mab'uts, akan dibangkitkan, akan dihidupkan? Ingatlah, nanti kalian akan dipanggil satu-satu menghadap Rabbil alamin, akan berdiri di hadapannya mempertanggungjawabkan. Nanti akan datang semua orang yang akan menuntut. Kau menuntut. Bayalah tu. Ya, pembayarannya. Nak ada lagi? Pitis nak ada. Ameh? Nak ada. Amal saleh pembayarannya kan? Diambil masalah membayar penipuannya, kecurangannya dan seterusnya, diambil. Berapa banyak orang yang ditipu, dicurangi, dikhianati atau lain sebagainya. Maka terjadilah namanya kebangkrutan, pailit, tekor. Dalam istilah hadis namanya muflis. Jadi intinya orang-orang yang curang itu sebenarnya mereka tidak meyakini adanya kebangkitan, hidup kembali, pertanggungjawaban. Kalaupun ada, sangat tipis. Karena tipisnya mereka mengatakan, isu-isu lo di tong. Isu-isu lo itu di mana tumbuh di siang nah, kalau masuk neraka tu kabajuli. Itu betul tujuannya. Kita nanti kalau merasa tercurangi akan satu Allah menuntut. Merasa tertipu atau dikicua atau diperlakukan tidak adil, akan menuntut di akhirat, kecuali dimaafkan. Dimaafkan tak? Mohon salah. Elok benar. Karena hari itu hari tuntut menuntut, taqabun. Kepada kaum-kaum yang seperti inilah Nabi Syuaib diutus, namanya kaum Madian. Maka berdakwahlah Nabi Syuaib, memperingatkan mereka dengan berbagai macam cara, di samping mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Tapi ujungnya apa? Mereka mendustakan. Mereka tidak percaya. Fakadzabu, mereka dustakan Nabi Syuaib. Fakadzabuhu fa'akhadathumur rajfatu fa'asfahu fi darihim jathimin. Mereka mendustakan, tidak menerima, menolak untuk mengikuti ajarannya, menentang dakwahnya, dan mereka berbuat binasa di muka bumi. Maka lantaran mereka mendustakan, tidak percayai, akhadat humur rajfah nama. Ndak ada sinando. Di Quran pun ada. Lain Quran wa. Dia mau suratnya Al-Ankabut. Di situ masih Al-Mutaffifin kan, lain Quran wa. Al-Ankabut
surat ke-29 ayat 36 dan 37. Halaman 400, cepat. Halaman 400 ayat 36 langsung. Dan kepada Madian akhahum kami utus saudara mereka yang bernama Shu'aib, saudara sekampung. Di Madian tadi hidup dua suku besar. Pertama sukunya Nabi Shu'aib, kedua suku Aikah. Ashabul Aikah. Kaum Nabi Shu'aib, keluarga besarnya. Hebatnya yang paling dulu menentang, menderakai kaumnya sendiri, keluarganya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Lalu ikut-ikutan dan menyusul golongan Aikah, namanya Ashabul Aikah. Ya biasanya begitu enggak? Biasanya keluarga yang menentang paling dulu di sana. Faktornya banyak, ada dengki, ada iri, ada benci, ada jajok. Itu faktornya itu. Kalau di yang ulang lagi kan. Lalu faqala Nabi Shu'aib berkata, ya qaum, wahai kaumku, wa'budullah. Itu seruan pertama, sembahlah oleh kalian Allah. Warjul yaumal akhir. Di samping itu hendaklah kalian mengharapkan adanya ganjaran balasan akhirat. Warju, harapkanlah al-yaumal akhir, hari yang akhir dalam beramal dan bekerja. Ada situ balasan. Wala ta'saw, dan jangan kalian ini, kata Nabi Shu'aib, memberikan perangai di bumi ini, yaitu mufsidin, kalian menjadi perusak-perusak. Apa jawaban mereka? Fakadzabu, maka lalu mereka mendustakan. Apa mendustakan? Menolak, tidak mempercayai. Akhirnya apa? Fa'akhadatkumur rajfah, maka mereka ditimpa oleh gempa rajfah. Negeri mereka gempa. Fa'asbahu, maka jadilah mereka di dalam kampung mereka sendiri jathimin. Di dalam kampung mereka sendiri, mereka itu bergelimpangan, tertelungkup atau tertunduk. Lantaran mendustakan, mengingkari, menolak. Maka nasib kaum yang curang, kaum yang tidak jujur, yang tidak adil, negeri mereka dihantam oleh gempa dahsyat namanya Rajfah, dan kampung mereka hancur porak-poranda diterjang badai atau apa. Maka tinggallah mereka situ dalam keadaan terduduk, jathimin, terdulayu, mati. Nah, nawak takutkan keniko. Halo? Tu. Curang, menipu, menepok, tidak jujur, banyak bohongnya. Tidak satu pun janji yang ditepati ya. Kan itu kataku ya. Dua-duanya nampak temu kampung kadang bergoyang.
gampah, semuanya tersungkur berlutut. Kama kalari negari gempo. Di atas dua lutut mereka tertunduk, goyang. Lantaran curang. Lah tertenggok. Yang curangnya enggak ya. Awas curang. Awas curang. Maka kecurangan harus diingatkan. Ketidakjujuran harus diingatkan, kedustaan harus diingatkan, pengkhianatan harus diingatkan agar mereka sadar. Kalau tidak, habis Pak. Karena kita ditugaskan hanya untuk memberi, itu hanya ditugaskan untuk memberi peringatan. Nah, Nabi Syuaib bertugas hanya mengasih peringatan. Wahai kaumku, wahai kaumku, wahai kaumku, bagaimana begini begitu mantun. Ada yang menerima tapi tidak bara, secuil. Banyak yang menentang, mendustakan, menolak. Itu kejiwa dan cako, yaitu ashabu Madian. Surah Al-Haji kan? Dan penduduk Madian pun telah kami binasakan. Ya, dibinasakan. Rajafah. Apa Rajafah? Puncak dahsyat. Sehingga orang-orang yang berada di situ semuanya tersungkur di atas lutut menekur. Maka banyaklah basuh jasad-jasad yang memang seperti itu, menukua atau mengatua. Itu zaman jathimin. Akibat tidak mau dikasih peringatan. Tidak mau dikasih peringatan. Tinggallah mereka di negeri mereka dalam keadaan seperti itu. Satu kan? Wa Madiana atau ashabu Madiana. Akudzibat Musa, dan telah didustakan pula Musa alaihissalam. Kudzibat, didustakan, ditolak, tidak diterima, namanya kudzibat. Telah didustakan pula Nabi Musa. Nabi Musa diutus ke Persia. Halo? Kepada Fir'aun. Perintah untuk melepaskan Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel. Tapi yang diadu-adang Fir'aun adalah Nabi Musa adalah Fir'aun. Dan Nabi Musa minta didampingi oleh Harun. Berdakwahlah Nabi Musa kepada Harun, kepada Fir'aun. Tapi memang orang-orang sekaliber Fir'aun itu banyak. Sambuh. Karena orang-orang ini andaikan ada kebenaran, mereka hanya numpang di kebenaran. Kajinya cako Nabi Musa Harun diutus ndak ke Bani Israel loh, kepada Fir'aun. Haman sialai Karun tiga makhluk manusiaku yang biasanya menentang kebenaran. Tiga jenis kah? Tidak tiga orang loh. Tiga kelompok, tiga jenis kah? Fir'aun penguasa, Haman pejabat,
haus jabatan. Si Karun kong kelingkong konglomerat. Nabi Musa diperintah idhab ila Firaun, pergi engkau kepada Firaun dan kepada yang lain. Nabi Musa minta ditemani dengan siapa? Harun. Kalau bahasa awak ni, walaupun tak mantun, nak talak dan mau seorang dari Allah mantun kira. Bakawani yang bawa nama sabut nak kamu doi Tuhan dia nama. Tuhan nak kamu doi. Bakawani Allah kabulkan walaupun dia telangi lah itu je tagari. Bahasa Harun kau mendampingi tapi diminta. Apalagi Nabi Musa anu mantun cie kare cie tak mau mengalah, maka basuh kata orang awak cie jadi baro, cie jadi abu. Nabi Musa agak tipikal, beliau agak keras. Karena yang beliau hadapi Bani Israel yang banyak cincong, itu yang beliau pimpin. Itu makanya Harun tidak mampu memimpin Bani Israel. Ditinggal sececah oleh Nabi Musa. Oranglah menyembah patung anak sapi. Dan itu cecah. Cecah dia tahu. Dan peicahnya Nabi Musa. Tolong ku cari carian kaum wak yo jadi. Sampai Nabi Musa digeletaknya Harun kau di anggota-anggota Samiri Nabi Saleh. Maka terjadilah dibuat patung anak sapi, dikumpulkan semua perhiasan. Lalu dengan cara tertentu Samiri membuat suara di patung sapi, alat tertentu. Disembahlah. Tidak bara lamunnya lah Nabi Musa meninggal, tidak cukup 40 hari loh. Terjadi itu. Karena Harun bidangnya berdiplomasi. Berdiplomasi. Jadi untuk menghadapi Firaun, Nabi Musa minta didampingi. Karena Harun itu bahasanya lebih halus, lebih fasih, pandai berretorika, bisa berorasi dengan Firaun. Allah perkenalkan Nabi Musa kan meminta Rabbis rahli sadri. Kenapa itu yang minta beliau? Tapi Firaun kadroi Haman lai tahu Haman, mantari segala urusan Haman namanya. Haman menteri segala urusan. Ayo ketek Firaun. Ayo kecek Firaun. Okey, jabatan apa saja yang ada Firaun? Pikulnya. Itu nan Haman orang. Ada namanya? Siapa? Tetapi Nabi Musa kan didustakan, kudziba dan didustakanlah Nabi Musa. Arti dusta tidak diterima, ditolak kebenaran yang dibawa dan panjang cerita. Akhirnya Allah mengatakan fa'amlaitu, maka lalu aku beri tangguh, aku beri undur, aku beri tenggang waktu untuk siapa? Lil kafirin, untuk orang kafir, model-model Fir'aun. Jadi jangan sasak nangok ini ada tengah waktu kok. Sia ni Fir'aun.
Jadi kilo Allah. Amlai itu aku beri tenggang waktu jarak. Ya kalau beri tenggang waktu kan dibiarkan. Dibiarkan. Bahawa kepabian, ya terus sajalah mengajak, menyeru, mendakwahi, terus sajalah. Dan Allah tidak akan menyiksa. Karena Allah sendiri yang beri tenggang waktu. Amla itu namanya. Untuk orang-orang kafir itu. Bara tenggang waktu pun yang tak tahu. Cuman kita janganlah sampai kita menyangka, menduga bahasa Allah membiarkan terus menerus. Fala tahsabanna Allah ghafil. Maka janganlah engkau mengira Allah tu lalai. Tidak lalai, cuma diberi waktu. Itu lama mana? Itu. Nang karajo Allah jangan dicikarau ini. Kok kelamo, kok sebentar, itu urusan Allah. Allah pun yang tahu. Kadang awak kan suka overloap, memasuki wilayah Allah. Sebab nandawak ko dapat kini jo. Tuan-tuan terjelapak sekali. Karena kapacak kain wak di jalan, kain ko dagih menantu lo petang. Kabawa untuk pergi baralik ko. Ika pacaknya dah tu. Unda pe terjelapak orang ko sekali. Untuk terjelapak, kancang saya nampak di nawak lalu buat kain. Awak baru kaya. Terjelapak orang. Tak cocok sih doa awak. Barangkali itu mungkin nak berkabur doa awak. Sebab balasannya karih mana. Sautu orang awak minta masuk jurang kau kaya. Tentung masuk jurang. Gara-gara awak dipotongnya. Masuk jurang awak ni orang tak cocok. Jadi tidak semua doa-doa itu kita dikabul Allah. Kenapa begitu? Ya doa kadang-kadang kelebihan amik. Kelebihan amik. Dapat. Ini masak doa. Orang soto disumpahi supaya jatuh masuk jurang. Atau orang bonda tetap gagih bagaimana? Lalu tiba-tiba kain wa isembahnya dia iya. Tadilah Pak. Nombor 2 ni onda. Anak makna kok surang tu lah baru. Anak yang gonceng tu barangkali cimole ni kali bawa nak pulang. Pakai nama mak awak terjelapak lah. Anak mungkin saya. Amla itu aku beri tangguh. Tenggang waktu untuk orang kafir. Kemudian setelah aku beri tangguh. Thumma baru akhadtu aku siksa mereka. Summa itu kan jarak tu. Tarakhi jarak. Kemudian pun tak tahu wak bara. Ada fa, kalau fa ko berurut. Fa berurut, maka berurut. Tapi kalau summa jarak. Contoh. Datang Pak Wo dan Pak Dang. Itu bisa serentak. Cuma menyabui nan dulu kemudian. Lalu kita datang ante Joete. Datang ante Fa. Pakai Fa dah. Fa itu di belakangnya mengiring ete. Tapi kalau pakai summa, datang ni kemudian kakak itu berjarak. Summa jarak. Bara jaraknya. Pokoknya sesudah itu datang kakak. Saya dulu ni tiba. Mantul. Summa.
Setelah beri tangguh, diberi tengah waktu, kemudian akhadtu, aku siksa mereka. Bara jarak no? Anda tahu, tergantung akan menyiksa lah. Yo bara jaraknya entahlah, pokoknya tunggu salah. Awak kan gigih bana lo. Ndak tengah waktu lo. Jadi kau yang kali garis bawahi. Dan iko yang disampaikan ke Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad pun sampai lo kepada kaum beliau. Dulu sebelum kalian ko orang kafir, orang Quraisy, orang musyrikin. Ada namanya kaum Ad, kaum nama Madian. Dan Nabi Musa itu yang dia ada Tuhan. Orang Quraisy, orang Makkah, Musa itu Tuhan yang ada ini. Nah, tapi ujung no Tuhan kau kan tenggelam. Nah, kalian abu-abu ku kabarala baru kau. Itu bahasa awak, no? Kabarala kalian kau. Sekali ambuh minta bang kau. Itu ambuh, tabang kalian. Itu yang tersirat. Jika engkau didustakan Muhammad, jauh sebelum engkau Nabi Nuh, sampai terakhir didustakan, diingkari, tolak kebenaran. Tapi ujungnya mereka akhadtu, aku siksa mereka. Aku siksa mereka, fa kaifa kana nakir. Maka bagaimana, ayat 4 ujung. Maka bagaimana atau betapa hebatnya nakir, pengingkaranku terhadap mereka, lalu aku timpakan siksa. Nakir itu pengingkaran. Orang kalau mengingkari sesuatu, sangat mengingkari, pasti dia akan melakukan tindakan. Sehingga lama-lama dipahami saja nakir itu dengan azab dan siksa. Kenapa ada azab dan siksa? Karena karajono lah sangat-sangat patut diingkari. Nakir namanya. Fa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Aku siksa mereka, maka bagaimanalah kesudahan, akibat yang diterima oleh kaum-kaum yang seperti ini, itu berupa azab dan siksaku. Itu ayat nangka pek pelampek. Tinggal ada wak nilai. Halo? Tinggal ada wak nulai? Sabarlah. Ini sabar kesabar. Ialah mengkau dunia kini sabar kesabar aja belum. Itu pemasai wak namanya. Ya sabar. Kerja wak jalankan. Tugas wak jalankan. Nang kerja Allah jangan dikarantai belum. Jangan disatui pula. Kerja berdakwahnya, menyeru, mengajak. Faka'ayyim min qaryatin. Sambungan ayat 45. Faka'ayyin, maka betapa banyaknya min qaryatin, karya, negeri, kampung. Entah sudah berapa banyak, namanya kaimin, wa kaimin. Maka entah sudah berapa banyak, nak terbilang, nak terhitung. Min karyatin, suatu karya, satu perkampungan, satu desa, satu pemukiman. Ahlaknaha, yang telah kami binasakan dianya. Ahlaknaha, kami binasakan dia. Enggak tahu tuang banyaknya. Kenapa? Karena mereka ingkar. Karena mereka menentang. Karena memusuhi para nabi-nabi. Coba lihat, entahlah berapa banyak kami binasakan mereka. Namanya ahlakna, kami binasakan mereka. Di situlah kita disuruh pailah menceliak-celiak keadaan negeri yang telah dipunahkan, dibinasakan.
Tujuannya itu melihat akibat ana menimpo ana terjadi kepada mereka untuk jadi pelajaran. Baiklah macam dia. Cuman bukan berarti kan ada logika juga di medsos ini sindiran. Sindirannya bahasa inti awaknya bentuk. Jangan acok-acoknya datang menjelek orang ditimpo kelodo longsor. Bangun itu, ibu hati kami. Namanya pergi mencari-cari jalan-jalan sepi-sepi. Nama kerja kami hijau. Kuda sebenarnya. Itu kecek medsos, kecek dunia media sosial. Jalan-jalanlah, cari lihat negeri-negeri yang telah binasa. Kulsiru. Nanti kamu bisa lihat kain. Kain, ndak terbilang ndak dihitung sangat banyak, wa kain min karah sangat banyak perkampungan-perkampungan yang telah kami binasakan. Akibat jaga kebangkangan, kedurhakaan, dosa-dosa dan seterusnya. Wahia zalimatun fiha fahiya hijatun alusya. Wahia zalimah. Masih ayat yang kelima. Sedangkan dia penduduk negeri itu zalim. Zalim puncaknya syirik. Melakukan aneka macam kesyirikan. Atau tindakan-tindakan pengerusakan. Atau penindasan kesenangan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Namanya zalim, wahia zalimah. Dan dianya karyah tadi, penduduknya zalim. Hiya apa? Kembali kepada karyah. Dan dianya, negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, penduduknya zalim. Azab dan sisa itu muncul lantaran kezaliman, kesewenang-wenangan, keserakahan tamak. Lalu faya khawiyatun ala urushiha. Maka ketika datang azab dan sisa kami, faya khawiyah, maka jadilah dianya khawiyah, bangunan-bangunan yang kami bangun itu menjadi runtuh ala urushiha, di atas atap-atap para-paranya. Kau mengisyaratkan bangunan-bangunan yang mereka bangun runtuh, atapnya jatuh ke bawah. Urus ke atap, atau jatuh ke bawah, kan taban. Celilah negeri-negeri yang sudah runtuh rumah-rumahnya. Bisa jadi diterbangkan badai, terbang atau entah kemana-kemana. Atau bisa jadi gempa runtuh, bagian teh meninggal sekian. Jadi makna ayat sikoh yang telah kita baca jago, ya penduduknya zalim. Dan dianya khawiyah. Penduduk mereka sudah berbuat kezaliman, sekaligus nanti ditimpakan khawiyah, robohlah urushiha, atapnya. Dan berapa banyak pula bi'rin mu'attalah, sumur-sumur yang digali tapi tidak lagi dipakai, karenalah pergi atau lah mati penduduknya. Di kami bernama semua tinggal. Betul ke yo? Semua tinggal. Anan mu'attilah tinggal, tidak dipakai, tidak dimanfaatkan. Gambaran situasi suatu kaum, suatu penduduk, suatu negeri yang bangkang, yang menentang, disisa mereka, mati mereka semua. Tinggallah bangunan-bangunan mereka yang sudah roboh-roboh, dan sisa-sisa mata air galiannya masih ada, bekas-bekasnya masih ada. Disebutlah wabi'run, wabi'rin ya,
wa bi'rin mu'attalah, sumur-sumur yang telah ditinggalkan, dibiarkan saja begitu. Gambaran di suatu negeri kan banyak sumur-sumur. Lalu atuk-atuk lah runtuh ke bawah, betapa dahsyatnya. Betapa dahsyat, tidak dipakai, tidak dihuni lah. Wa qasrim masyid, dan istana yang bikin daripada batu gips. Tahu batu gips? Yang mirip-mirip kacau, ditempelkan ke lantai. Itu menunjukkan mereka punya gedung-gedung mewah, gedung-gedung besar, gedung-gedung tinggi, sehingga lantai saja dengan batu gips. Maju sesuatu dulu kala. Cuman lantaran kesombongan mereka, keangkuhan mereka dimusnahkan. Kau mengkoban namanya bagi Nabi Muhammad hiburan. Hiburannya Nabi Nuh juga ditentang. Bahkan umat Nabi Nuh tu tak bara dan selamatnya 70 lebih ya. Selepas generasi Nabi Nuh, nanti akan muncul generasi berikutnya yang terkenal satu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang menentangnya penguasa siapa? Namrud. Ikece Allah kepada Nabi Muhammad, jika engkau didustakan, dulu saja Nabi Nuh, Ibrahim, Hud, Saleh, Syuaib dan seterusnya. Semua mereka juga menentang rasul-rasulnya. Tapi akibatnya mereka dibinasakan. Hendaklah ini menjadi pelajaran bagi orang yang belakangan. Dah, fa'tabiru ya ulil absar. Mana? Maka ambil pelajaranlah semua peristiwa, semua yang kajiriku, wahai ulil absar, orang-orang yang mempunyai mata hati, bisa menenung, bisa memikir, bisa menelaah, bisa mengkaji. Tiga ni anan tiga. Yang pertama, bangunannya roboh di atas atap. Yang kedua, sumur-sumur galian. Yang ketiga, gedung-gedung di sana yang dihuni, diisi oleh para orang-orang yang dicintai oleh si camat, oleh si mati itu. Afalam yasiru fil ardi. Terus ayat ke-6. Maka kalau kita terjemahan cik-cik, afalam, apakah, atau adakah, fa maka, lam tidak. Dibalik, maka apakah tidak, maka apakah tidak, apakah mereka itu tidak melakukan perjalanan. Yasiru fil ardi. Padahal orang-orang Quraisy memang hobi ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i. Kenapa mereka orang suku berrihlah, melakukan karapan yang sangat panjang? Di negeri mereka tidak ada tanam-tanaman, tidak ada yang tumbuh dan tidak mau tumbuh. Negeri mereka cadas-cadas, bukit-bukit keras. Makkah itu dulu. Kini nani lobang orang. Kini di lobang orang. Maka jadilah Makkah itu negeri 1000 terongan. Kamu masuk Makkah dah,
Kan terowong-terowong sekali. Terowongan. Ini ada tumbuh-tumbuhan? Tidak ada. Adanya tumbuhan cekotu digali masuk tanah. Ini zaman sesuk dulu kala memang tidak ada tumbuh-tumbuhan, sehingga mereka hidup mengembara. Riahlah. Dalam perjalanan mengembara itu, apakah kalian tidak mencari? Itu kajinya. Apakah kalian tidak pelajari, tidak mencari? Di bumi yang kalian tempah, kalian lakukan perjalanan panjang dari Yaman ke Syam. Fatakuna lahum qulubun. Mereka itu, mereka punya hati. Tapi masalahnya hati mereka tidak berfungsi. La yaqilun. Lahum qulubun, mereka punya hati. Bal fatakuna, maka adalah bagi mereka ada hati. Yaqiluna biha, yang mereka fungsikan untuk memikirkannya. Kalau mereka punya hati, dengan melakukan riah perjalanan itu, mestinya mereka dapat pemikiran dan pelajaran. Wa adzan atau telinga. Yasma'una biha, yang bisa mereka pakai untuk mendengarkan kisah-kisah, cerita-cerita, info-info. Ambil contoh. Di antara orang waktu kan alun lumpai le ke negeri musibah. Ada lumpai le, entah di mana lokasi no. Nan tahu baru gini cerita sembaru. Azan. Mereka punya telinga, mestinya mereka sudah mendengar cerita-cerita. Tengok nan sabana bana nomyang wah la ta'mal absar, mata kepala mereka ko ndak buta. Walakin tetapi yang buta tu hati yang berada di dada. Sebab hati itu hati kecil. Yang buta adalah hati mereka yang ada di dada. Nama matanya nyalang, telingonya bagi dia. Mereka punya hati, tapi tidak berfungsi. Kau nak jelas ko? Apakah tidak melakukan perjalanan mereka di bumi kau? Dan dalam perjalanan mereka dari Yaman ke Syam itu nampak negeri-negeri yang sudah punah. Orang Makkah itu pedagangnya kan dari Yaman berjalan menuju ke Syam. Yaman di ujung Jazirah Arabia. Siko Yaman. Ko lautan. Terus menuju tiba di Makkah. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari tiba di Makkah. Maka tepi laut. Terus perjalanan tiba di Madinah. Nanti tu. Terus berjalan habislah sampai ke Syam, ke Eropa. Itulah kerja orang Quraisy. Mencari peruntukan hidup dengan cara berniaga. Because barang-barang orang di Eropa bawa loh dengan onta-onta, ratusan onta dibawa loh. Beko tibolo di Yaman. Barang ceko tinggal sinan ambil lo barang baru. Barang-barang yang datang dari timur. Negeri awak. Itu kerja orang Arab siswa. Maka Makkah bagi mereka, Madinah bagi mereka tempat persinggahan. Lama-lama tempat tinggal. Apalagi sejak Ka'bah dimunculkan ke permukaan bumi oleh Allah. Lama-lama rami. Sangkin Nabi Ibrahim mantan Hajar ke situ, ya putra Ismail kan ada orang.
Sianan dulu koyoh. Lah itu koyoh. Nan dulu minta izin tinggal sini orang Yaman. Orang Yaman. Siapa orang Yaman kok? Menggambar. Dulu di Makkah tidak ada orang. Kini ada orang. Dulu tidak ada ayah. Kini ada ayah. Lama-lama mereka minta izin tinggal di situ. Izin. Makkah itu negeri yang tidak bisa ditinggali. Tandus. Tidak tumbuh. Tetapi mereka tinggal di situ, dia ada ayah. Lalu Ka'bah situ. Mereka ada orang perjalanan. Singgah ke Makkah. Dulu nak ada orang, kini lah ada orang minta izin. Tetap mereka melakukan perjalanan rihlah ke Yaman. Kemah? Sam Timur Tengah. Terus masuk jantung Eropa ke Bizantium, Romawi. Diambillah barang-barang Eropa, di barang-barang Yaman dijual. Yaman itu rempah-rempah datang dari Indonesia Timur untuk kebutuhan orang Eropa ketika musim dingin. Rempah-rempah itu terkena kaji siswa. Rempah-rempah. Kalau jalur darat, tuh lewat Tiongkok sampai ke Turki. Itu yang dikuasai oleh Turki Utsmani dulu. Itu kerja orang Arab. Sisanya hidup menyambung di jalan-jalan. Ampas. Dalam perjalanan mereka itu, kenapa mereka tidak melakukan perjalanan lalu mereka mestinya mereka akan punya hati, tetapi tidak mereka renungkan. Mereka akan punya telinga, tidak mereka dengarkan kisah-kisah umat dulu. Di dalam perjalanan mereka nampak sisa-sisa umat terdahulu, ya kan? Sabananya ndak mato mereka yang ndak ada hati mereka itu yang ndak memato hati bentuk dia. Dan nampak negari-negari itu mestinya mereka mengambil suatu pelajaran berharga. Contohnya apa ikan negari-negari yang tinggal akan punah. Tapi ada pelajaran mangko siswa kurang mangko. Walaupun tahiyo tidak ada, malin kandang. Malin kandang. Endak nak batu di padang ko batu aku? Iyo atau endak adonya kalau satu orang kasinan kan tak kena orang kisah no. Nah orang-orang Makkah ko kecik Nabi, bamu ko kalian ndak bisa lah mengambil pelajaran. Padahal mereka lalu lalang. Berarti yang butuh tu mata hati, yang pakak tu telinga hati, telinga rohani. Banak tengkorak mereka lagi, tapi tidak bisa memahami. Kalau nanti penghuni neraka Jahannam itu, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal insi lahum qulubun lahum a'yunun walahum uzunun ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum bahkan lebih daripada binatang lain. Kenapa? Mereka tidak fungsinya. Kenapa tali-talinya? Jadi yang pertama, kaji yang pertama tadi itu Nabi Muhammad dihibur oleh Allah. Hendak engkau sajodoh Muhammad sajak siswa ni. Saya siswa no. Saya Nabi Nuh. Nabi Adam didustakan orang. Nabi Nuh. Saudara Nabi Nuh, kaum yang terkenal itu ada Nabi Ibrahim, ada Ad, ada Samud, ada Madian, ada Lut, ada Musa,
semuanya mereka telah didustakan, diingkari. Dengan itu Nabi merasa tidak sendirian saja. Tengok, yo mantun awak padusi ko yo mantun ni kau mantun bahasa awak padusi tarimo sen lah, ini tarimo sen lah. Ini banyak pak. Itu yo dia engkau rasul dulu betul tak? Yang kedua, siapapun yang membangkang, yang neraka, yang ingkar, yang angkur, yang sombong, pasti berujung kebinasaan. Cuma tidak segera. Amla itu, aku beri tenggang waktu. Tidak segera. Aku beri tenggang waktu. Dalam masa tenggang waktu itulah berdakwah, memberi nasihat, memberikan peringatan ajaran-ajaran, itu tenggang waktu. Kalau tidak jo, baru dibinasakan. Itu pelajaran kedua. Pelajaran kedua lagi peringatan. Pelajaran yang ketiga, lasa sambuh-sambuhalah nagari yang dibinasakan. Apa sonisian? Sambuhalah kok. Telah banyak negeri yang binasakan. Negeri yang dibinasakan lantaran mereka zalim. Hati-hati, kalau ada azab yang lebih patut didulukan di dunia ko, zalim lah. Tidak ada azab siksa yang lebih patut untuk disegerakan selain daripada zalim. Hati-hati dari perbuatan zalim. Oh nasiko musibah. Ustaz wak kan orang saleh tu. Anu mantun. Ini mau menengah. Mantun kali tahu mantun. Anu mantun. Kalau bahasa kami kampung anu mantun di kawan. Kawan ko padik dah bunyi nak ko. Kalau orang saleh, orang taat, orang alim, di situ adalah orang yang antum belau. Tahu antum belau? Antum belau. Adalah orang ko dan lalai-lalai. Maka terjadilah itu sesuai dengan garisan di langit. Ketiga-tiganya sama-sama mati, penyebabnya sama, tetapi setelah itu mereka tidak sama. Orang saleh matinya dibilang mati syahid, orang kafir banangkang mati kena azab, orang-orang yang tinggal aku peringatan, gitu. Ini tentang dan tidak boleh kita vonis ikulah azab Allahu. Jangan. Memang dia gunung api kok kurang lebih enak. Tidak boleh bawa ke sini. Jangan bawa ke gunung api. Ustaz sekali-kali ama guru awak kecil kena azab apa yo ko. Musibah. Negari wak dah kafir. Ya. Adon lebih patut pada negara juga. Namanya BALI. BALI. Tu kafir barangkang sana banyak sana. Babaju pipi telanjang orang banyak sana. Lah itu BALI ko. Ini. Pulau Dewa. Kan banyak orang. Tak ada Gunung Merapi malah tu. Jadi intinya kau musibah. Pelajaran berharga. Hati-hati dan waspada bagi orang yang lalai, yang lengah. Menguji kesabaran dan kerelaan kita, menambah
makin dekat kita kepada Allah. Bagi kita yang jauh risiko, bersyukur awak, nak kena awak. Cuman jangan sampai merasa aman. Itu sih kaji, jangan merasa aman. Nah meninggal, kalau nya saleh, ia masuk surganya, ruhnya. Awak nunggu, tabah meninggal awak kudian talah. Bentuk salah. Jadi ya, selesai kerja. Semoga bermanfaat berfaedah kaji kita. Mudah-mudahan negeri kita dipelihara, dijaga daripada bencana demi bencana. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah, memperingatkan orang yang lalai dan lengah, ya. Kemudian melatih kesabaran kita menerima setiap yang terjadi. Sebab kita ko setiap hari ada sen dan musibah yang menimpa wak. Lain yang ketik dengan minimal paniang-paniang kepala itu musibah ini. Sakit gigi musibah. Setiap hari ada sen musibah. Sekian, subhanakallah alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.